Anda tentu berulang kali sudah mendengar adanya penutupan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Dan Anda perhatikan nggak, dalam hampir setiap kejadian semacam itu tidak pernah ada suara dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ini patut disayangkan. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda tentu berulang kali sudah mendengar adanya penutupan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Dan Anda perhatikan nggak, dalam hampir setiap kejadian semacam itu tidak pernah ada suara dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ini patut disayangkan. MUI adalah sebuah lembaga yang seharusnya menjadi tempat bertemunya, bernaungnya para ulama di Indonesia. Para ulama tersebut seharusnya menjadi rujukan bagi umat Islam tentang apa yang sebaiknya dilakukan atau sebaliknya yang sebaiknya tidak dilakukan. MUI selama ini sudah mengeluarkan berbagai fatwa tentang macam-macam. Tapi dalam kasus pelarangan gereja, penutupan gereja, pelarangan pembangunan gereja, MUI hampir-hampir tidak pernah menyatakan sikap. Seharusnya MUI justru berada di garda terdepan untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa tidak boleh melakukan tindak-tindakan pelarangan gereja seperti itu. Dalam Islam tidak ada ajaran satupun ajaran yang mengatakan bahwa umat Islam harus melarang pembangunan rumah ibadah non-Islam, non-Muslim. Coba aja kita lihat sejarah hidup Nabi. Luar biasa perkataan Bang Ade Ermando ini. Berani menyuarakan atau dibilang nyenggol MUI ya. Ngeri kalau saya bilang, salut sama beliau. Dia berani bikin video ini. Kalau orang kita tadi pasti udah dianggap ini bahwa ini penistaan, bisa jadi dipenjarakan. Sudah dianggap ini pasti ya penista agama gitulah. Cuman abang ini luar biasa, patut kita acungi jempol. Dia berani menegur MUI dari beberapa gereja yang sudah ditutup, disegel. Di tahun ini aja udah berapa gereja tempat ibadah yang ditutup gitu ya, yang gak ada perizinannya, selalu dilarang gitu ya. Nah akhirnya seharusnya ya emang MUI harus ikut serta gitu, memberi solusi gitu, bukan hanya diam gitu. Dan benar apa yang katakan oleh Ade Ermando ini, Bang Ade Ermando ini ya, menurut saya dari penjelasan beliau ini, kenapa? Karena ini benar-benar sudah keterlaluan, saudara-saudara. Kalau kita buka di Google, tulis aja yang kata kuncinya penutupan gereja, banyak banget saudara-saudara, di berbagai tempat.
dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu kan. Kita perhatikan kejadian ini sudah berlangsung sejak lama, teman-teman. Di tahun 2023 ini aja sudah berulang-ulang kali. Tiap bulan ada kali 2 sampai 3 kali. Itu karena viral. Kalau nggak viral mungkin banyak lagi saudara-saudara yang terjadi. Bukan cuman di satu tempat atau di 2 tempat, tetapi di banyak tempat saudara-saudara. Di berbagai tempat ini terjadi yang namanya penutupan gereja. Terjadi namanya pembubaran gereja. Orang lagi ibadah dibubarkan. Pak RT yang kemarin di Lampung menunjuk-nunjuk kita lagi ibadah, diberhentikan. Sedih saudara kita mendengar. Saya mendengar statement dari Menteri Agama kita, barang siapa yang melakukan tindakan anarkis, penutupan gereja, pembubaran orang beribadah, silakan dilaporkan kepada pemerintah setempat, teman-teman, katanya. Saudara-saudara, bagaimana mau melaporkan? Ya kan? Bagaimana mau melaporkan ke pemerintah sendiri yang tidak mengeluarkan izin? Pemerintahnya sendiri yang tidak mengeluarkan izin. SKB 2 menteri itu kan dari pemerintah sendiri ibaratnya, pemerintah daerah yang tidak mengeluarkan izin untuk pendirian gereja. Apa yang mau dilaporkan? Jadi nggak bisa. SKB 2 menteri itu harus dicabut, wajib dicabut. Mengapa? Karena pelaku-pelaku ini punya dasar hukum katanya, membubarkan orang beribadah. Pegangan mereka ini, SKB 2 menteri ini bahaya saudara. Kalau SKB 2 menteri itu dicabut, itu mereka sudah tidak punya alasan untuk membubarkan orang beribadah. Udah jelas, real. Kemarin sempat dituntut sama partai, ada partai yang menuntut, tapi ditolak sama MUI. Ini kan aneh saudara. Kenapa? Saya bilang itu harus dicabut. Selalu saya suarakan saudara-saudara, harus dicabut. Jadi teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube, ayo suarakan lagi ini. Harus dicabut, harus kita dorong terus. Jangan kita biarkan diam. Kemarin sempat Partai PSI menggugat SKB 2 menteri, tapi ditolak mentah-mentah. Ini kan lucu saudara, lucu gitu. Mau banding lagi, skandalnya itu terus gitu. Karena itu tidak diberlakukan secara adil kalau menurut saya. Itu hanya diberlakukan untuk pendirian rumah ibadah yang berupa gereja. Sementara untuk pendirian rumah ibadah yang lain, kayak musola, masjid, itu tidak diberlakukan SKB 2 menteri itu. Di situ persoalannya, saudara. Begitu. Dan kalau berharap umat Kristen memperlakukan umat Islam dengan hal yang sama, menutupi masjid ibaratnya, ditanya menutupi musola yang nggak punya IMB, yang nggak punya izin, emang semuanya kayak kata si ini, berapa ribu masjid, berapa ribu musola nggak punya izin, kan impossible gitu, tidak mungkin gitu. Mungkin mereka akan melakukan itu, tidak mungkin melakukan hal yang sama. Orang Kristen tuh nggak mungkin kayak gitu. Saudara bisa lihat yang dibilang sama Bung Parmadi. Parmadi tahu kan? Dibeberkan datanya. Musola ada di mana-mana, tidak mungkin karena ada pengajaran yang berbeda umat Kristen katanya gitu kan. Banyak tempat ibadah musola yang gak punya izin, biasa aja orang Kristen gitu kan. Gak ada main lapor-lapor, gak ada main bubar-bubarkan. Karena apa? Orang Kristen
tidak diajarkan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau sesuatu yang diskriminatif gitu. Tidak diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Persoalannya SKB 2 menteri ini tidak diterapkan secara menyeluruh untuk semua kalangan, tidak gitu saudara. Hanya untuk kalangan umat Kristen saja gitu loh. Itu yang aduh, apa ya, hanya untuk kalangan orang umat Kristen gitu loh. Kalau tidak percaya silakan Menteri Agama ya untuk melakukan survei. Kalau enggak, cek, tolong diperiksa semua masjid dan musola. Ada izin enggak untuk pendirian? Enggak ada itu. Dan nanti kalau ternyata ada masjid-masjid tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah, baik IMB dan sebagainya, itu harus ditutup juga dong. Harus digembok. Tidak boleh beroperasi gitu kan. Tidak boleh beroperasi. Oke nggak gitu kan? Setuju nggak Pak Menteri? Seperti itu. Silahkan gitu loh. Begitu kalau masih memang diterapkan, masih mau dipakai SKB 2 Menteri ini, kita survei ayo gitu. Seharusnya harus ada observasi gitu loh, ya kan, ininya. Jadi itu ya teman-teman, saudara-saudara, eh yang harus kita pelajari gitu ya, yang harus kita lihat gitu. Jangan hanya oh ini gitu doang. Kasihan gitu. Sampai kapan begitu terus gitu loh. Permasalahannya SKB 2 menteri, SKB 2 menteri. Dan saya salut sama Bang Ade Bernardo ini ya. Ade Bernardo ya namanya. Dia berani menyuarakan walaupun dia menganut agama Islam gitu. Dia perhatian, dia peduli gitu kepada keluarganya gitu. Ibaratnya ya memang kita berbeda keyakinan, tapi kita satu NKRI, satu negara Republik Indonesia. Ayo dong, menyeluruh dong. Rumah ibadah-ibadah yang lain pun itu harus diperiksa izin pendiriannya, izin operasinya harus diperiksa begitu. Harus dicek, jangan cuman Kristen gereja. Kita persilakan gitu. Observasi. Terus saya dengar lagi ada komentar seperti ini, masalahnya bukan di SKB 2 menteri, tapi di pengajarannya. Bukan seperti itu. Ini kan adalah biang kerok. Karena itu pegangan mereka, apa-apa SKB 2 menteri, itu mereka punya alasan untuk membubarkan gereja, untuk membubarkan orang beribadah. Mereka punya pegangan landasan hukumnya. Jadi kalau landasannya itu dicabut, itu selesai. Kita tentram bisa beribadah. Gak ada orang itu yang bisa membubarkan orang beribadah. Kalau membubarkan itu sebenarnya udah termasuk kriminal sebenarnya. Melakukan kriminalisasi itu bisa dipenjarakan sebenarnya, melanggar konstitusi. Iya dong. Udah masuk tindakan kriminal begitu Pak, gitu kan. Tapi kalau sekarang kan mereka kembali lagi, alasannya apa? SKB 2 menteri tidak punya izin. Ke situ lagi penyelewengan gitu kan. Gedungnya nggak punya IMB. Begitu-begitu aja terus alasannya. Pasti itu setiap ibadah
yang dibubarkan itu alasannya adalah tidak ada izin. Tapi bagaimana bisa ada izin, Pak Menteri? Kalau SKB 2 Menteri itu harus apa ya? Harus peraturan yang berapa puluh orang tanda tangan. Ya nggak bisa lah. Sampai zaman kiamat juga nggak bakalan bisa. Sampai bakalan zaman kiamat, sampai Yesus datang kedua kali juga nggak bakalan itu gitu. Kalau masih dijegal sama SKB 2 Menteri itu, karena nggak bisa dapat izin gitu. Apalagi kita tahu saudara, kita taat dengan pemerintahan. Di firman Tuhan sudah dikatakan, taati pemerintahan. Ya kita taat, menunggu, hanya bisa menunggu. Gimana lah saudara kalau enak nggak? Ada satu saya datang bertemu dengan salah satu pendeta, saya berbincang-bincang sama beliau. Dia mengatakan membuat izin gereja susah, banyak habis gitu kan. Dan habis waktu, habis tenaga, habis itulah salah satunya ongkosnya juga ini. Dan ujung-ujungnya maaf Pak, kita belum dapat ini. Akhirnya kita menunggu nggak ibadah. Sedih kadang saudara. Makanya saya mau bergerak untuk ini, mau buat saudara gerakan-gerakan membangun gereja. Jadi saya mau ajak teman-teman, saudara-saudara juga, khususnya gereja YouTube, untuk kita buat bersatu padu untuk bergabung gerakan membangun gereja. Di dalamnya itu nanti ada bagaimana pengurusan izin gereja, bagaimana yang kedua membangun gereja, yang gereja-gereja kecil atau gereja-gereja, pokoknya kita dandanin gitu. Mohon dukungan doa juga saudara-saudara biar ini berjalan ya, karena kita juga dukung, mau dukungan doa, karena doa ini luar biasa kan. Tim-tim dari kita gereja YouTube khususnya dan bekerja sama dengan yayasan-yayasan untuk bagaimana kita bisa mengurus izin melewati sistem SKB 2 Menteri ini. Jadi kalau ada gereja yang susah untuk udah lama gitu untuk perizinan gerejanya, akan kita bantu, akan kita suarakan, akan kita coba untuk mediasi gitu ya. Nah itu kinerja kita nanti, gerakan membangun gereja yang nanti akan kita buat adalah gerakan membangun gereja. Nah di sini kita pergunakan media sosial ini untuk terus menyuarakan. Jangan hanya cuman partai PSI aja gitu kan. Kita juga harus ikut serta gitu. Gerakan membangun gereja. 2 poin ini visi misinya sebenarnya. Untuk perizinan, kita urusin perizinannya sampai izin itu ada, dan kalaupun gerejanya masih di bawah standar gitu ya, ibaratnya kayak masih kayu-kayu, ada yang kayak kandang kambing yang dibilang orang gitu ya, kita support gitu, kita usahakan support. Nah itu saudara-saudara, mohon dukungannya biar ini terlaksana dan banyak orang-orang baik juga untuk bergabung di gerakan membangun gereja ini. Saya percaya saudara-saudara juga bisa ambil bagian di sini, atau saudara-saudara mau menyampaikan atau di daerah saudara punya gereja tapi berbelit-belit untuk ngurus
gerejanya bisa nanti komen di bawah atau di email di bawah. Nanti kita akan bikin kontak personnya di daerah mana, kita akan siap follow up gitu ya. Jadi jangan takut gitu, kita harus bersatu bersama gitu. Toh Pak Jokowi kan udah memberikan arahan, setiap penganut agama apapun itu dia berhak dan dilindungi oleh konstitusi. Jadi ayo gitu, ayo teman-teman kita kobarkan, mau sampai nanti kementerian kita coba juga gitu. Kita coba, kenapa Pak gitu kan, kayak kemarin ada partai yang itu udah mengajukan revisi SKB 2 menteri tapi ditolak, yang monggo gitu. Dan itu menurut saya bagus gitu. Jadi masih ada orang-orang yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Masih ada orang-orang baik seperti Bang Ade Armando ini yang peduli. Bisa aja dia kan dosen besar loh. Dia dosen di UI, kawan-kawan, saudara-saudara. Tapi dia peduli dengan ini. Dia berani menyuarakan ini, menyenggol MUI. Ini luar biasa. Kita doakan juga Bang Ade Armando biar terus memperjuangkan yang tertindas seperti ini, yang tidak adil, diskriminasi, apalagi soal SKB 2 menteri ini. Biar dicabut, biar bisa kita tenang gitu, beribadah doang susah di Indonesia ini gitu. Membangun tempat ibadah susah. Itu yang bisa saya sampaikan dari video ini, saudara-saudara. Mohon juga tadi saya mention dukungannya untuk bantu doa juga biar ini berjalan dengan baik. Kita akan buat salah satu gerakan membangun gereja. Bisa jadi nih saudara-saudara, gereja YouTube ini juga akan hilang. Iya, bisa jadi ada komen jangan-jangan nanti gereja YouTube akan hilang. Bisa jadi karena kita diem gitu, karena kita nggak bisa bersuara gitu. Memang di firman Tuhan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi jangan begitu gitu. Tapi kan kita semua ini udah layak dilindungi oleh konstitusi untuk beribadah itu. Kasihan nanti anak cucu kita. Saya sedih ketika keponakan saya nanya, gereja di sini dibubarin lagi. Om, gereja ini bisa membawa mereka terdoktrin kok segininya gitu di negara kita ini gitu. Permasalahannya itu aja gitu. Itu yang membuat kita khawatir, saudara. Jadi saya harap, thank you buat Bang Ade Armando yang berani terus menyuarakan ini. Ini menjadi pondasi kita buat the next pergerakan selanjutnya. Terima kasih, itu aja. Salam dari saya, wartawan Injil. God bless you all.